Selamat pagi rekan-rekan Teruna dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Yang pasti baik-baik aja. Rekan-rekan Teruna, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan atas berkat yang indah pada pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Ya rekan-rekan, bacaan kita hari ini terambil dari Yeremia 17 ayat yang pertama hingga yang ke-18 yang menyatakan Yeremia 17 ayat yang pertama hingga yang ke-18. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Tahtanya kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita, yang pengharapan Israel. Tuhan, semua orang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu dan akan dilenyapkannya di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai, namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya rekan-rekan, sebelum kita masuk ke dalam contoh-contoh yang sedang kita alami, yang mungkin sering kita temui, kita sedikit membicarakan tentang atau merenungkan tentang
isi Alkitab terlebih dahulu, yaitu dalam kondisi pada saat itu, pada kondisi yang kita bacakan tadi, Yeremia sedang dalam kegelisahan. Kenapa dia merasa gelisah? Apa yang membuatnya gelisah? Yaitu terhadap siapa? Terhadap apa yang akan dialami oleh Yehuda. Tantangan apa yang akan dihadapi oleh Yehuda. Dan bahkan menyadari sekaligus mengingatkan, Yeremia ini tidak hanya merasa gelisah, tapi juga sekaligus dapat menyadari dan mengingatkan. Ya rekan-rekan. Nah, sebelum kita lebih jauh ke dalam renungan kita hari ini, generasi muda Indonesia, ya, generasi muda Indonesia yang seperti kita atau seperti kalian, rekan-rekan teruna, telah dimulai dengan namanya penuh dinamika atau tantangan. Ada tantangan, ada juga dukungan, bahkan juga ada penolakan. Banyak yang kalian hadapi, banyak yang kita hadapi di kondisi seperti ini. Ya rekan-rekan, apa yang masih kondisi seperti ini? Pertumbuhan teknologi yang cukup cepat. Ya rekan-rekan, sudah mulai dulu cuman 3G sinyalnya, 4G sekarang. Bahkan sekarang yang terbaru sudah 5G. Jadi banyak teknologi-teknologi yang berkembang di kondisi seperti ini atau saat ini. Bahkan yang menurut iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus pasti dapat kita lewatin, ya. Adanya tantangan, adanya dukungan, bahkan penolakan, tapi kalau dengan iman kita Yesus Kristus, kita dapat melewatinya. Selama kita turut atau tunduk dan taat pada firman Tuhan. Kembali lagi ke dalam renungan kita hari ini. Yeremia mengingatkan bangsa Yehuda, ya rekan-rekan, karena merasa gelisah Yeremia, bahwa ada konsekuensinya. Sebuah perbuatan harus dilakukan, itu pasti ada konsekuensinya, maupun baik ataupun buruk. Tergantung sikap apa yang kita lakukan. Burukkah? Baikkah? Pasti semua ada konsekuensinya. Kalau kalian berbuat baik, pasti berangsur baik. Tapi kalau kalian melakukan hal yang jahat, konsekuensinya juga jahat. Ada sebab akibatnya. Nah, tapi yang harus diingat, itu adalah hidup mengandalkan Tuhan, mendatangkan kebahagiaan, dan tidak sebaliknya. Ya, yang dimana hati manusia yang lemah itu perlu pertolongan dan penjagaan Tuhan. Sobat teruna, kita sesama generasi muda, bangsa ini khususnya bangsa Indonesia, kita harus adanya mengerti akan yang lain, akan perkembangan di bangsa ini. Dan perlu diketahui juga, manusia yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan apapun, yang butuh pertolongan dan binaan dan pimpinan Allah dalam setiap langkah. Jadi, setiap kita melakukan apapun, setiap kita melakukan aktivitas, mau bangun pagi, mau tidur, mau makan, mau berangkat sekolah, apapun aktivitasnya, selalu diawali dengan doa. Ya rekan-rekan, agar kita baik-baik aja, agar kita dijaga dan lindungi Tuhan. Terkhusus dalam langkah untuk membangun bangsa ini. Mungkin terlalu besar, kalau Kak Doni bisa bilang bangsa ini. Tapi setidaknya ada sedikit pengaruh kalian, itu dapat mengubah sikap kalian, terkhusus di rumah. Kalau kalian jarang ngebantu orang tua, bantu orang tua. Kalau kalian jarang melakukan aktivitas sebelum bangun pagi itu berdoa, lakukanlah berdoa. Nggak lama kok, ya rekan-rekan. Berdoalah bagi diri kita, bagi generasi muda, dan bagi zaman yang sekarang, yang teknologinya cukup luar biasa berkembangnya. Ya, jadi
mempermudah saudara-saudara atau mempermudah kita itu bisa berhubungan dengan orang yang jarak jauh. Mungkin kalian punya saudara yang tinggalnya tidak di Jakarta, kalian bisa menghubungi melalui teknologi. Atau kalian ingin tahu keadaan saudara kalian yang di luar dari Jakarta, kalian bisa video call, kalian bisa WhatsApp, atau kalian bisa DM Instagram. Banyak yang bisa dilakukan dengan teknologi pada saat ini. Atau kalian bisa memberi informasi, kondisi kalian seperti apa. Atau kalian mencari informasi, terkhusus untuk kalian yang sekolah mungkin. Bisa mencari informasi melalui media sosial. Ya rekan-rekan, banyak yang bisa kita lakukan dengan teknologi. Tapi sekali lagi, gunakanlah teknologi dengan bijak. Ya rekan-rekan. Sampaikan informasi-informasi terkini yang mungkin belum mereka terima oleh karena keterbatasan waktu dan tempat. Jadi, sampaikanlah informasi dengan baik. Ya rekan-rekan. Jadikan teknologi sahabat dan ajarkanlah juga teknologi ini supaya juga menjadi rekan bagi generasi di zaman kita untuk dapat memanfaatkan dalam aktivitas dan perjuangan kita. Kuatkanlah satu dengan yang lain supaya kita bisa selalu mengandalkan Tuhan dengan teknologi. Jangan merasa teknologi itu lebih tinggi dari keberadaan Tuhan. Semua serba tahu. Tapi perlu kalian ketahui, sebelum kalian melakukan apapun, Tuhanlah yang menuntun langkah kalian. Bahkan kalian mencari teknologi itu karena Tuhan memberi suatu akal. Maka dari itu, selalulah mengandalkan Tuhan. Selalu berserah kepada Tuhan. Selalu mau dan aktif untuk menerima pengajaran dan binaan Tuhan. Dan selalu tunduk pada pimpinan dan bimbingannya, serta siap melaksanakan tugas membanggakan bangsa ini dan memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Amin. Rekan-rekan, mari kita serta dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami ajarkan renungkan pada hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu untuk menjadi generasi muda bangsa ini. Didiklah kami menjadi andalan-Mu dan menyatakan kebesaran-Mu di dunia ini. Amin. Rekan-rekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.